Halo Bolo, kali ini Dananime akan kembali melanjutkan cerita alur cerita anime dan Dadan episode 6. Tapi jangan lupa bila yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Okarun dan Ayashi pun sudah mencari telur burung Okarun, dan Nenek Turbo juga ikut mereka. Nenek Turbo pun memberitahu ke mereka bahwa biji Okarun itu diselimuti oleh membran energi roh Nenek Turbo, dan seharusnya bisa langsung tahu saat melihatnya. Ayashi pun sampai kesal banget dong karena tidak kunjung menemukannya. Nenek Turbo pun lalu mengatakan, bila mencari kemana-mana tidak ketemu, berarti mungkin sudah ada yang mengambil. Mendengar itu, Ayashi pun sampai kaget dong. Karena bila sudah ada yang mengambil telur itu, Ayashi dan Okarun tidak bisa mencarinya lagi. Dengan tingkah lucu Nenek Turbo itu, lalu mengatakan tak peduli itu. Mendengar itu, Ayashi dan Okarun lalu menginjak-injak Nenek Turbo itu saja. Setelah itu, Ayashi lalu mengajak Okarun untuk pulang ke rumah dulu dan mencari cara lain. Seketika, Ayashi dan Okarun sampai di rumah dan menemui Saiko. Karena telur Okarun tidak ketemu, Saiko akan mencari petunjuk ke teman-teman Saiko. Dan Saiko juga mengingatkan ke Okarun bahwa di tubuh Okarun masih ada kekuatan Nenek Turbo. Maka dari itu, Saiko meminta ke Okarun untuk jangan terlalu mencolok sebelum mereka mengetahui sesuatu. Hai. Hari pun sudah pagi dan mereka sudah pergi ke sekolahan. Ketika Okarun masuk kelas, Okarun lalu dihadang oleh teman kelasnya dan menanyakan apa Okarun pacaran dengan Ayashi. Karena Ayashi terlihat manis, dia meminta ke Okarun untuk memperkenalkan dirinya dengan Ayashi. Okarun yang mendengar bahwa Ayashi manis, seketika Okarun lalu membayangkan Ayashi dong. Karena dari kemarin Okarun tak pernah berpikir kalau Ayashi memang manis. Dari situ Okarun baru menyadari bahwa Ayashi itu memang manis sekali. Namun tiba-tiba mereka menanyakan ke Okarun apakah Okarun sudah tidur dengan Ayashi. Itu pun membuat Okarun marah dong. Sampai-sampai Okarun berubah wujud menjadi kekuatan Nenek Turbo. Seketika Okarun sadar kembali dan langsung duduk di bangku kelasnya dan langsung membaca buku. Namun ternyata Nenek Turbo sudah berada di tas Okarun. Itu pun membuat Okarun kaget dong. Okarun pun lalu pergi dari kelasnya dan membawa Nenek Turbo. Setelah sembunyi, Okarun pun kesal dong dengan Nenek Turbo. Seharusnya Nenek Turbo itu dikurung di rumah Ayashi, tapi malah ikut ke sekolahan. Dengan lucunya, Nenek Turbo pun mengatakan karena Saiko bilang yang namanya kucing itu harus bebas. Dan dari situ Nenek Turbo meminta ke Okarun untuk Nenek Turbo kembali merasuki tubuh Okarun lagi untuk mendapatkan kekuatannya. Dan setelah itu berjanji akan pergi dari tubuh Okarun. Mendengar itu Okarun pun kesal dong dan meminta ke Nenek Turbo untuk mengembalikan telur burungnya dulu. Dan tiba-tiba Ayashi datang menghampiri Okarun. Itu pun membuat Okarun kaget dong. Sampai-sampai tas yang berada Nenek Turbo itu terlempar ke lantai. Karena Okarun masih teringat Ayashi manis, anehnya Okarun malah berlari menjauh dari Ayashi. Dan Nenek Turbo pun lalu keluar dari tas itu lalu jalan-jalan di sekolahan itu dengan bebas. Ayashi pun sudah berada di kelas. Itu pun Ayashi masih jengkel dengan Okarun
kenapa Okarun menghindari dirinya. Shin pun lalu beralih ke wanita ini. Dan wanita ini bernama Aira. Dan Aira masih teringat kejadian itu saat dirinya tertimpa baskom di depan Ayashi. Dari situ Aira mulai kesal dengan Ayashi. Dan Aira tanpa sadar juga bisa melihat kekuatan psikis Ayashi. Dari situ Aira mengira Ayashi adalah iblis. Karena Aira mendapatkan kemampuan melihat itu, Aira pikir dia orang terpilih dan harus melenyapkan iblis itu. Dan ternyata Aira bisa melihat itu karena Aira menemukan telur Okarun. Aira pun lalu merencanakan sesuatu dengan teman-temannya untuk melenyapkan Ayashi yang dia pikir Ayashi adalah iblis. Dan Nenek Turbo pun mengawasi gerak-gerik mereka. Beralih ke Okarun dan Ayashi yang sudah berada di atap gedung sekolahan. Dan Nenek Turbo pun sudah berada di situ. Namun Okarun masih saja belum melihat ke arah Ayashi. Itu pun membuat Ayashi kesal banget dong. Okarun pun beralasan hanya menjaga Nenek Turbo agar dia tidak pergi darinya. Dari situ Nenek Turbo pun mengatakan bahwa telur Okarun berada di sekolahan itu. Karena kelihatan telur emas yang indah, tidak aneh bila manusia mengambilnya. Dan bila manusia mengambilnya, kemungkinan mereka bisa membangkitkan kekuatan roh mereka dan mulai melihat hantu. Dan Nenek Turbo akan menemukan mereka setelah sekolah nanti. Dan Aira di kelas masih memikirkan Ayashi untuk dia melenyapkan Ayashi. Dan dengan dibantu oleh telur Okarun itu. Karena menurutnya telur Okarun itu adalah jimat yang turun dari langit. Jam sekolah pun sudah selesai. Aira pun lalu menemui Ayashi untuk mereka mengobrol berdua. Seketika Aira pun mengajak Ayashi ke gedung terbengkalai. Dari situ teman-teman Aira pun lalu melakukan ini. Bahkan tangan Ayashi pun sampai diikat. Dari situ Aira lalu mengarahkan sesuatu yang dia bawanya untuk mengusir jin Ayashi yang Aira kira. Ayashi pun sampai kesal dong dan langsung melakukan ini. Dan karena sesuatu yang dia bawa tadi tidak mempan, Aira lalu mengarahkan biji Okarun saja. Dari situ Ayashi tahu bahwa biji Okarun yang membawa adalah Aira. Dan tiba-tiba Okarun datang ke situ. Dari situ Ayashi memberitahu ke Okarun bahwa bijinya yang membawa adalah Aira. Okarun pun lalu berlari mendekat ke mereka. Namun tiba-tiba roh jahat muncul di situ. Dan roh jahat itu lalu memegang Aira. Dengan bahagianya roh jahat itu mendapatkan Aira. Dan dia mengaku dia adalah ibu Aira. Okarun pun lalu berubah wujud untuk menyelamatkan Aira. Namun seketika roh itu pun lalu akan memakan Okarun saja. Namun dengan Ayashi diikat pun masih bisa menggunakan kekuatan psikisnya untuk menahan Okarun. Tapi tetap saja Ayashi dapat dilayangkan oleh roh jahat itu. Akhirnya Okarun dimakan oleh roh itu. Setelah itu roh jahat itu lalu kembali menggadang-gadang Aira. Roh jahat pun sangat senang sekali. Karena saat itu dia pernah menemui Aira. Dan Aira orang pertama yang memanggil dia dengan sebutan ibu. Dan roh itu meminta ke Aira untuk memanggil ibunya sekali lagi. Ayashi pun masih bisa berdiri lagi dan meminta ke roh jahat itu untuk mengeluarkan Okarun. Dan tiba-tiba Nenek Turbo pun muncul di situ dan membawa handphone Muko teman Ayashi. Nenek Turbo pun lalu browsing dengan HP Muko itu. Dari situ Nenek Turbo memberitahu bahwa hantu itu adalah lembut akrobatik. Dan Aira pun lalu mengatakan ke lembut bahwa Aira adalah manusia terpilih untuk melenyapkan iblis jahat.
Jadi Aira akan melenyapkan si lembut itu. Mendengar itu, seketika Aira pun lalu dimakan oleh si lembut itu. Setelah itu, si lembut pun seketika langsung marah dong. Karena menurutnya, Ayase telah membuat Aira berubah seperti itu. Dari situ, Ayase pun meminta ke Nenek Turbo untuk melepaskan ikatan tangannya. Namun, Nenek Turbo pun membiarkan saja. Dari situ, karena tangan Ayase diikat, Ayase pun dihajar habis-habisan dong. Karena Ayase sudah lemas, Ayase lalu digantung dengan rambut si lembut itu tepat di depan mukanya untuk Ayase meminta maaf dengannya. Namun Ayase malah mengatakan brengsek. Seketika Ayase lalu dimakan oleh si lembut itu saja. Nenek Turbo yang melihat itu, lalu Nenek Turbo meminta ke si lembut untuk mengembalikan mereka bertiga. Bila mengembalikan, Nenek Turbo akan memaafkannya. Namun karena si lembut belum tahu bahwa dia adalah Nenek Turbo yang sebagai senpai besar para roh-roh di kota itu, si lembut pun akan mengajar Nenek Turbo saja. Namun karena belum mengerti, Nenek Turbo pun mengatakan bahwa kedengarannya boneka Maneki Neko itu memiliki kekuatan untuk menandakan sesuatu yang baik. Dari situ, Nenek Turbo mengatakan, karena si lembut itu sudah memakan rambutnya beserta Ayase, seketika si lembut pun langsung terbakar dong. Dan ternyata Rosario yang dipegang Aira tadi adalah korek api, dan memudari dalam telah membakar rambut si lembut itu. Akhirnya mereka bertiga pun dikeluarkan dari tubuh si lembut itu. Dari situ mereka akan melakukan serangan balasan ke si lembut. Wah, bakal seperti apa ya Bre kelanjutan ceritanya? Lanjut nanti ya, oke? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa boleh lo. Terima kasih. Halo.